Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih. Puji Tuhan untuk setiap berkat yang boleh Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini Ia boleh memberi kesempatan yang indah bagi kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam renungan harian Senin 25 April 2022. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, untuk kesempatan yang indah yang boleh Engkau anugerahkan kepada kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Kami menyadari bahwa kami terbatas, maka kami memohon kuasa Roh Kudus daripada-Mu untuk menguasai kami, agar boleh memahami firman ini dengan baik. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan kita pada hari ini dari Kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, tema perenungan kita pada hari ini yaitu bertahan walau menderita. Sahabat renungan yang terkasih, sebuah kota yang diberi nama kota Smyrna ini adalah merupakan satu kota yang dijuluki sebagai kota yang indah dan kaya pada waktu itu. Namun dikatakan bahwa pada akhirnya jemaat di Smyrna ini mengalami suatu penderitaan. Bukan hanya penderitaan pada diri mereka, tetapi juga kepada mata pencarian mereka. Semua penderitaan yang mereka alami ini, semua karena kekejaman Kekaisaran Romawi pada saat itu. Pada saat itu juga ada suatu perintah di mana ketika ada orang-orang yang ketahuan mengikut Kristus, mereka ini akan ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh. Tidak hanya itu, orang-orang Kristen pada saat itu juga dilarang untuk mencari nafkah. Sehingga mereka itu sangat kesusahan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam pergumulan berat yang dialami, yang dihadapi orang-orang Kristen di jemaat Smyrna pada saat itu, firman Tuhan hendak mengingatkan serta memberikan nasihat dan juga suatu fakta seperti yang dituliskan di dalam ayatnya yang ke-9 yang berkata, Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Firman Tuhan ini menyampaikan
agar orang-orang tidak berbalik dari kepercayaan mereka, meskipun mereka mengalami penderitaan dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan juga ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, memberi kekuatan kepada semua orang, agar semua orang ini kembali mengandalkan Tuhan. Di mana ketika orang-orang mengandalkan Tuhan, tentunya hatinya itu dibangun oleh kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang membangun ini dapat membuat mereka kembali kuat untuk menghadapi berbagai macam penderitaan. Sehingga dari hal inilah akan memunculkan sebuah kebahagiaan yang akan dialami orang-orang, bahwa sesungguhnya penderitaan yang mereka alami ini bukan karena kesalahan mereka, bukan kesalahan yang diperbuat, melainkan semua ini terjadi karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Pergumulan dan pencobaan yang dialami oleh umat Tuhan itu untuk menguji iman, itu untuk menguatkan iman kita semua. Oleh kuasa Roh Kudus kita boleh dikuatkan, sehingga karena hal itu semakin bertambahlah kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, semakin bertambahlah iman kita. Marilah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita teguh dalam penderitaan. Kita teguh dalam penderitaan. Karena itu kita akan mengalami kebahagiaan dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau yang senantiasa setia menolong, menyertai dan menuntun kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau boleh mengizinkan kami untuk mengalami kesempatan yang indah ini, untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan sekiranya firman ini boleh menguatkan iman percaya kami. Kami boleh dikuasai oleh kuasa Roh Kudus untuk memperteguh iman kami, agar kami boleh mengalami damai sejahtera dalam sepanjang kehidupan kami. Berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang boleh sempat untuk mendengarkan renungan pada hari ini. Di dalam kehidupan mereka, di dalam masa tua orang tua, Engkau senantiasa menolong, menguatkan iman mereka, sehingga mereka boleh yakin bahwa di masa tua ini pun Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka. Di dalam setiap pekerjaan, apapun itu Tuhan yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, Engkau senantiasa memberikan kebijaksanaan bagi mereka untuk mengerjakan pekerjaan ini, guna mereka pakai untuk memenuhi kebutuhan. Untuk kami anak-anak-Mu di dalam masa muda kami, di dalam pendidikan kami dan pertumbuhan kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang menuntun kehidupan kami sebagai penerus gereja Tuhan. Engkau kuatkan kami melewati masa muda kami ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Untuk jemaat Tuhan yang mengalami duka cita, Engkau kuatkan mereka yang kehilangan orang-orang yang terkasih. Engkau hiburkan mereka yang mengalami kelemahan tubuh karena suatu penyakit. Engkau kuatkan mereka untuk menghadapi dan melewati penyakit ini Tuhan. Engkau yang datang untuk menyembuhkan mereka semua. Mereka yang mengalami duka cita karena pertambahan usia, kami bersama-sama bersyukur untuk anugerah ini ya Tuhan. Engkau senantiasa memberikan hikmat kepada kami untuk menjalani kehidupan ini. Dan untuk setiap berkat yang boleh dialami jemaat Tuhan dalam bentuk apapun itu, Engkau berikan kebijaksanaan kepada kami agar dapat mengelola setiap berkat ini, dan kami pun boleh menjadi sumber berkat bagi sesama kami yang mengalami kekurangan. Berdoa ya Tuhan untuk segenap hamba-hamba Tuhan, baik itu sebagai pendeta, majelis gereja, dan juga seluruh pengurus-pengurus gereja. Engkau berkati mereka dalam mereka
menyebarluaskan kebenaran firman-Mu di dunia ini. Berikan kekuatan senantiasa, hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka untuk menjalankan setiap pelayanan mereka di sepanjang kehidupan ini. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, untuk bangsa dan negara kami, berkati pemimpin-pemimpin kami. Berikan senantiasa mereka kekuatan, kebijaksanaan agar dapat memimpin bangsa dan negara ini dalam keadaan yang selalu damai, sejahtera, dan adil Tuhan. Seluruh pergumulan hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk wabah virus corona yang masih melanda dunia kami. Meskipun semakin hari semakin berkurang, kami memohon kepadamu Engkau memutus rantai penyebaran virus corona ini, agar kami pun boleh dapat melewati aktivitas kami seperti biasa. Kehidupan kami Tuhan sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami, bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.